Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat podcastmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairul qarni, sesungguhnya sebaik-baik zaman, sebaik-baik umat yaitu adalah umatku, atau orang-orang yang hidup bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang disebut dengan para sahabat. Tsummal ladina yalunahu, kemudian yang datang setelahnya yaitu para tabi'in radhiyallahu anhum. Maka sahabat podcastmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Rasulullah ini mempunyai sebuah gelar yang Allah langsung sematkan kepada mereka, yang mana gelar ini adalah gelar terbaik sepanjang zaman. Dan tidak ada gelar terbaik kecuali gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Apa gelar mereka? Gelar mereka adalah radhiyallahu anhum wa radu'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan mereka menjadi sebaik-baik zaman dan Allah memberikan gelar terbaik bagi mereka. Maka bukanlah profesor, bukanlah doktor atau LC atau MA dan lain sebagainya adalah gelar terbaik yang pernah dimiliki oleh manusia. Tapi gelar terbaik itu adalah Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajari kita sebuah doa yang berbunyi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhomu. Perhatikan, Rasulullah mengajari kita sebuah doa agar kita meminta kepada Allah, meminta ridhonya Allah Subhanahu wa taala beserta surga. Karena kalau seandainya Allah sudah ridho kepada kita, Allah akan memberikan apa saja yang kita inginkan. Jangankan masalah dunia, surga yaitu tempat terbaik bagi orang-orang beriman akan Allah berikan jikalau Allah ridho kepada kita. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian kebalikan daripada itu, Rasulullah mengajarkan agar kita bermohon agar Allah menghindarkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Sahabat podcastmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita semua ternyata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ini butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Akan tetapi Rasulullah karena sangat faham dengan keadaan kita, yaitu umat akhir zaman yang tidak mungkin bisa mengalahkan dan menandingi amalan-amalan sahabat radhiyallahu anhum. Maka Rasulullah memberikan sebuah hadis yang mana hadis ini jikalau kita pegang maka ridha Allah bisa kita dapat.
Apakah hadis itu? Rasulullah SAW pernah bersabda, ridhallahi fi ridhal walidaini. Sesungguhnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridho orang tua kepada kita semua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Kemudian murkanya Allah, bencinya Allah kepada kita terletak pada kemurkaan orang tua kepada kita semua. Sahabat podcastmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kunci bagi kita semua. Jikalau kita mengharapkan ridha Allah, yang mana kalau seandainya Allah ridha kepada kita semua, Allah akan memberikan segala macam yang kita inginkan. Dari masalah keduniaan, dari masalah akhirat, Allah akan memberikan kepada kita semua. Akan tetapi kalau seandainya Allah murka kepada kita semua, maka tidak bisa dipungkiri, sesungguhnya Allah sudah menyiapkan neraka bagi kita semua. Maka kuncinya terletak pada orang tua kita semua. Mungkin di antara kita semua belum tentu menjadi orang tua, karena tidak semua dari kita Allah karuniai seorang anak. Tetapi yang dipastikan adalah pasti di antara kita semua adalah menjadi seorang anak. Karena tidak mungkin kita dilahirkan di dunia ini kecuali melainkan karena orang tua ini. Inilah mengapa Rasulullah SAW sangat menekankan ridho Allah ini terletak di ridho orang tua. Bagaimana kita caranya agar kita mendapatkan ridhonya orang tua? Kita lebih tahu bagaimana kita mendapatkan ridho mereka. Orang tua terdiri dari ayah dan ibu. Tidak mungkin kita bisa ada di dunia ini kecuali ada mereka berdua. Maka di dalam bermuamalah, di dalam meraih ridho mereka, Rasulullah SAW juga berpesan siapa dan bagaimana cara untuk bermuamalah kepada mereka agar mereka ridho kepada kita semua. Rasulullah berpesan ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqu bin nasi hurmatan. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku hormati? Kemudian Rasulullah menjawab untuk pertama kalinya, ummuk, yaitu ibumu. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi, summa man, kemudian siapa? Kemudian Rasulullah menjawab lagi, summa ummuk, lagi-lagi ibumu. Kemudian sahabat bertanya untuk ketiga kalinya, summa man, qala ummuk. Untuk ketiga kalinya Rasulullah berkata, itu adalah ibumu. Maka hormat kita kepada ibu harus lebih besar lagi porsinya daripada kepada yang lainnya. Mengapa bisa demikian? Karena memang perjuangan sebagai seorang ibu yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu ibu kita adalah orang yang membawa kita selama 9 bulan, yang mana keadaan itu tidak mudah bagi seorang ibu. Kemudian setelah itu 2 tahun berturut-turut menyusui kita. Maka balasan itulah yang harus kita balas kepada orang tua. Yang mana Ali bin Abi Thalib mengatakan, jikalau kita berbuat baik kepada orang tua, khususnya kepada ibu, selama 24 jam selama hidup kita, sesungguhnya tidak akan pernah bisa membalas kebaikan ibu kita dan orang tua kita kepada kita. Maka itu adalah kunci bagi kita. Jikalau kita menjadikan ibu kita atau orang tua kita ridho kepada kita, menyukai kita dengan cara kita mengerjakan apa-apa yang dia sukai, dia cintai, maka ridho Allah akan kita dapatkan. Maka sebaliknya, jikalau seandainya mereka marah, seandainya mereka murka kepada kita, bahkan Allah melarang wala taqul lahum uf, berkata saja itu dilarang. Karena kenapa? Karena itu bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau di hati ibu kita ada sedikit luka gara-gara kita, ada sedikit rasa murka dan tidak suka kepada kita sedikit saja, maka tungguhlah, sesungguhnya murka Allah bukan hanya saja di dunia, tetapi juga di akhirat. Ini adalah hal yang harus kita renungkan bersama,
Ternyata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah telah memberikan kuncinya, yaitu kita menyenangkan, kita membuat orang tua kita ridho, dan jangan sekali-kali sedikit pun untuk menyakiti kedua orang tua kita. Bahkan jikalau orang tua kita atau ibu kita, mereka atau beliau-beliau ini tidak seakidah dan tidak seagama dengan kita, kita pun tidak boleh berbuat semena-mena dan tidak boleh berbuat tidak hormat kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau seandainya ibu kamu memaksa dan menyuruh kamu untuk tidak taat kepada Allah, fala tuti'huma, jangan taati mereka. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi sahibahuma, akan tetapi dekatilah mereka, pergaulilah mereka dengan cara yang paling baik. Sahib itu artinya nempel. Maka dikatakan sahibul jannah, yaitu orang yang menempel di surga. Sahibun nar, orang yang menempel di neraka nanti. Maka tempel terus ibu kalian, jangan sampai ada jarak di antara kalian dengan ibu kita semua. Insya Allah surga akan menjadi milik kita dengan ridhonya orang tua kita, khususnya ibu kita. Semoga yang pendek ini dan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua dan memotivasi kita untuk terus berbuat baik kepada orang tua kita, khususnya ibu kita. Karena kunci sukses kita di dunia ataupun di akhirat adalah ridhonya orang tua kita. Karena Rasulullah menyatakan ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Kalau kita fahami dengan penuh, dengan dalam, sesungguhnya ini adalah kunci kita. Barang siapa yang memiliki orang tua dan masih diberikan rezeki untuk membersamai orang tua kita, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.